warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Buana TV. Kembali lagi bersama saya Dana Mustika di program Pengusaha Milenial Bungo. Nah, kali ini kita sudah berada di Nuansa Motor miliknya Pak Sutarman. Nah, Pak Sutarman ini guys adalah seorang PNS yang sukses di bidang wirausaha juga. Nah, dengar-dengar dia ini juga seorang YouTubers loh guys. Nah, pasti penasaran banget kan kayak gimana sih, apa sih dia itu sampai bisa sesukses gini gitu ya di Kabupaten Bungo ini. Pasti penasaran semua kan? Pasti sekarang kita intip-intip aja ya ke dalam kayak gimana sih cara kerja mereka di dalam. Ayo guys, ikutin terus. Nah, oke guys, sekarang kita sudah bersama pemilik Nuansa Motor ini sendiri. Langsung aja ya kita ajak kenalan dulu. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Ya. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit ini Pak. Bapak kan pengusaha juga PNS juga. Ya. Gimana sih Bapak membagi waktunya gitu Pak? Nah, kalau bisnis itu kan sebenarnya kita nih tidaklah sulit ya, karena kita kan bisa melimpahkan wewenang kepada orang lain. Jadi kalau di tempat kita ini kan kita ada bengkel motor, kemudian bubut, porter, kemudian yang ketiga itu pelatihan mekanik. Jadi masing-masing bagian itu sudah kita tempatkan orang-orang yang untuk menangani masalah itu. Kalau kita ini kan pengusaha kan mengatur. Jadi bagaimana cara pengaturan kita sehingga bisnis itu berjalan dengan sebagaimana lancar. Biasanya, ya, berjalan dengan lancar. Meskipun kita tinggal, misalnya kita pergi dan lain sebagainya, namun bisnis ini tetap bisa berjalan, tetap bisa berjalan. Terus Pak, udah berapa lama dan sejak kapan ini Bapak menggeluti dunia usaha kayak gini? Kalau untuk usaha bengkel motor ini, itu dari tahun 1999. Itu dahulu kami dulu di Kabupaten Kerinci ya. Oh, sudah lama ya Pak ya? Iya, sudah Kerinci, kemudian pindah ke Muara Bungo ini tahun 2002. Nah, baru kita kembangkan bisnis kita di sini. Kemudian untuk pelatihan mekanik kita mulai tahun 2009. Karena ketika itu ya banyak orang yang nganggur, anak-anak muda ini banyak nganggur. Jadi kami itu punya ide bagaimana kalau kita membuat pelatihan supaya di samping kita punya bisnis juga memberi manfaat untuk orang lain. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan mekanik kan, dari berbagai kabupaten misalnya, ya kita ini terus-menerus memberikan pelatihan. Kita kalau untuk apa ya, kalau untuk banyak juga diantara siswa-siswa kursus mekanik itu yang misalnya fakir miskin, apa itu kita gratiskan di sini. Kemudian, gratis. Kemudian kita untuk kursus mekanik itu kita jaminan sampai bisa, maksudnya sampai kapanpun siswa ini dia belajar, itu kita bimbing sampai nanti bisa mandiri, sampai buka bengkel sendiri misalnya itu. Oh gitu. Nah, untuk kalau misalnya prakteknya itu ada tempatnya di bawah, kemudian nanti siswa itu bisa langsung terjun di dunia usaha. Oh gitu. Nah, jadi pemirsa Buana TV, Bapak ini juga punya sekolah mekanik gitu ya Pak ya? Ya, sekolah mekanik khusus mekanik kayak gitu. Nah, dengan sekolah mekanik kayak gitu, apakah sudah ada izin gitu Pak? Nah, kalau kita ini kebetulan ya pemerintah daerah tuh mensupport kita, jadi bimbingan langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Nah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu support kita termasuk dalam bimbingan. Bahkan kita ini didatangi 2 bulan itu sekali untuk ngecek bagaimana kondisi di lapangan langsung kan. Oh, didatangi. Jadi bimbingannya langsung ya dari Pemda. Nah, ini juga Pak, katanya kan Bapak, kita dengar-dengar ini ya udah sering memenangkan juara beragensi gitu Pak. Udah berapa banyak gitu, bisa Bapak jelasin juara gitu. Apa kalau aja? Untuk mekanik ya, kita kan di samping kita bengkel harian, tapi kita juga ada tim yang untuk berkompetisi di balap motor. Tentunya menyalurkan bakat generasi muda yang positif ya, di ajang daerah maupun ajang nasional. Jadi ada beberapa yang sudah kita ambil prestasinya itu, misalnya kejuaraan Honda Racing Championship ya,
itu pernah kita juara satu. Kemudian untuk pekan olahraga provinsi itu biasanya kita kalau untuk teknik mekaniknya biasanya dari Nuansa Motor kalau Kabupaten Bungo. Oh, di Nuansa Motor. Ya, kalau untuk pekan olahraga provinsi ya kita wakil dari Bungo. Itu untuk pembuatan mesin-mesin motornya gitu kan, perakitannya dan lain sebagainya. Oke Pak, sekarang boleh kan kita cek-cek kayak gimana sih cara kerja dari mekanik-mekanik di sini, bisa kan Pak? Silahkan. Kejuaraannya itu daerah maupun nasional itu untuk trek lurus. Jadi kalau di balap motor itu ada paling tidak itu 3, 1 drag itu trek lurus saja, kemudian ada road race itu yang belok-belok, kemudian ada gas track yang di tanah. Jadi kita ada road race juga, gas track juga ada, kemudian ini untuk drag nih balap lurus. Jadi kita persiapan nanti untuk kejuaraan di Padang. Oh ini ya tanggal 30 Agustus ya. Ini kita lagi persiapan kan untuk motornya kan untuk persiapan. Berarti Nuansa Motor ini bukan cuman ini di Kabupaten Bungo aja, berarti udah luar provinsi juga ya Pak ya? Ya kita kalau untuk main ya keluar. Karena kalau di Kabupaten Bungo sendiri kan sudah jarang ada event. Kemudian kita nih belum, kalau di Bungo ya belum punya sirkuit resmi. Jadi masih pakai sirkuit dadakan. Jadi kurang puas kita untuk apresiasinya kan Pak ya? Ya, jadi keluar kan. Oke Pak, boleh kita lihat lanjut ke bawah gitu? Mari, silakan. Karena masih banyak yang pengen ditanya-tanya gitu kan. Ini kan motor KLX, jadi dipakai untuk trabas. Jadi kita naikkan menjadi 220 cc. Oh gitu. Jadi sudah di-upgrade ya, piston kita upgrade, kemudian karburator juga sudah di-upgrade. Kemudian stroke up juga di-upgrade, jadi power itu meningkat ya, hampir 100% meningkatnya itu menggunakan piston-piston besar. Jadi sudah upgrade ya. Kalau yang ini untuk Matic ya, untuk balap road race. Ini ada Matic standar, kalau ini Matic tune up. Ya, kemudian ada juga motor-motor Jupiter masih. Kemudian hari ini kan kita lagi lagi musim nih 2 tak ya. 2 tak juga kita lagi memperbaiki. Jadi kita untuk perbaikan mesin atau perakitan mesin itu bukan dari Kabupaten Bungo saja ya. Itu dari kabupaten lain juga merakit di sini. Oh, ada gitu. dari Bangko, Sarolangun, gitu. Tebo juga ada rakitan di sini. Nah, oke pemirsa Buana TV, sekarang kita masuk ke dalam tempat kata bapaknya tempat bubut gitu. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita masuk, kita intip kayak gimana sih cara kerjanya gitu. Ini mesin bubut ya, untuk pembuatan komponen. Jadi komponen ini kita modifikasi di sini ya, baik komponen Matic maupun komponen motor-motor sport. Jadi di sini. Kemudian kalau ini alat untuk press stang seher. Jadi untuk mengganti stang seher, kemudian mencopot bearing yang keras misalnya segala macam di sini. Kemudian kalau mesin ini untuk pembuatan noken as. Jadi noken as racing kita rakit di sini. Kita buat ya noken as. Kemudian ini untuk alat center kita menggunakan jarum supaya lebih akurat. Oke pemirsa Buana TV, jadi di Nuansa Motor ini emang udah lengkap semua alat-alatnya. Mau bagi pecinta motor gitu pasti tahu lah ya apa yang dijelasin tadi, karena saya belum ini banget kan masalah motor ini, pasti pecinta motor pasti tahu lah apa yang dijelasin sama Bapak Sutarman tadi. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, di sini nih Pak, saya mau tanya, apa sih ada nggak kendala yang Bapak rasain selama menggeluti usaha ini? Kalau kendala tuh pasti ada ya. Kita kan kalau di bisnis itu kan
terpengaruh juga dengan situasi kondisi kan. Termasuk ini kalau saat pandemi ini kan untuk omset itu menurun. Oh, menurun. Nah, menurun, akan tetapi kalau bengkel motor ini penurunannya itu tidak tajam, kita tetap bisa bertahan. Jadi meskipun penurunan tapi tetap bertahan ya, karena di samping kita nih bisnis juga ya, kita juga ada beberapa usaha ya, diantaranya itu kita juga buat jual beli online. Oh, jadi menerima juga. Ya, gitu ya? Jadi alat-alat yang kita buat di sini, ini kita kirimkan ke luar-luar daerah untuk dijual kan. Kalau ada yang pesan dari tempat lain, itu kita buatkan di sini. Oh, seperti itu. Jadi pemirsa Buana TV di Nuansa Motor ini juga menerima jual beli online gitu ya, Pak ya. Ya, gitu. Jadi kalian hubungin aja langsung Nuansa Motor ya, yang berada di mana Pak jalannya? Di Jalan Teuku Umar, Muara Bungo. Nah, sedikit saya mau nanya lagi nih Pak. Ini buat pemuda di Kabupaten Bungo yang ingin sukses juga seperti Bapak ini, apakah ada kiat-kiat khusus gitu dari Bapak gitu? Kayak gimana, bisa dijelasin gitu? Kalau kiat khusus itu sebenarnya ya hampir tidak ada lah. Cuman yang penting itu ulet ya. Ulet itu dalam pengertian itu ngotot. Kalau kita sudah tahu gitu Pak ya. Pengen tahu. Kemudian kalau kita sudah punya misalnya apa yang diperjuangkan, misalnya satu usaha, itu harus ngotot, tidak boleh mundur. Iya. Karena apa? Semua ada peluangnya. Baik itu misalnya jualan atau di mekanik atau di bisnis apa saja, masing-masing itu punya peluang tersendiri. Itu yang pertama, ulet ya. Kemudian itu harus ada manfaat untuk orang lain. Di situ yang memberikan kekuatan. Ketika kita ini kan kalau pengusaha ya, pasti kita itu memberikan gaji kepada karyawan. Nah, gaji itu diusahakan supaya karyawan itu bisa terus-menerus bekerja di tempat kita. Nah, artinya apa? Artinya gajinya dicukupkan. Kalau di tempat saya sendiri itu kami tidak main gaji, semuanya main kerjasama. Oh, kerjasama. Kalau di bengkel juga kami kerjasama bagi hasil. Kemudian kalau di pelatihan mekanik juga kerjasama bagi hasil. Kemudian kalau di bengkel bubut tadi juga kerjasama bagi hasil. Jadi kita itu tinggal pergi saja. Misalnya 1 bulan, 2 bulan itu bisnis tetap jalan. Kenapa? Karena karyawan itu dia akan mendapatkan penghasilannya apabila dia kerja. Kalau dia tidak kerja, tentu dia tidak mendapatkan penghasilan, dan itu menurut saya sangat adil. Iya. Kenapa ya? Kalau misalnya dia malas-malesan mau tiduran, tentu penghasilannya sedikit. Kalau dia usaha gitu ya lebih keras lagi, penghasilannya lebih banyak. Jadi kita pergi itu, misalnya kita mau main apa kemana itu tenang. Gitu. Ya, dan di Nuansa Motor ini mekaniknya itu ada berapa orang gitu Pak? Kalau kita mekanik semuanya ada 6 orang. Ya, 6 orang yang untuk menekel di bengkel ya. Kemudian di bengkel bubut, kemudian di pelatihan mekanik. Oh gitu, berarti udah semuanya totalnya tuh 6 orang gitu ya. Berarti pemirsa Buana TV, mekanik yang ada di Nuansa Motor ini nggak banyak gitu ya. Kirain banyak gitu kan, karena usaha Bapak ini juga udah lumayan besar gitu kan. Ternyata cuma 6 orang. Dan dengar-dengar ini juga Bapak ini seorang YouTuber sih ya Pak ya. Ya, insya Allah saya YouTuber. Dan boleh Pak, boleh dijelasin. Jadi untuk YouTuber itu mula-mula saya ini kan suka ya mengapresiasi. Ya, apa yang kita kerjakan itu supaya orang itu juga bisa melihat gitu, atau bermanfaat. Mula-mula saya membuat tutorial itu tujuan saya adalah supaya orang lain itu bisa. Misalnya ketika motor tidak hidup, bisa dibenerin sendiri ya, gitu bisa ya? mempraktekkan atau membenerin sendiri motornya. Jadi mula-mula cuman supaya manfaat itu. Ternyata penontonnya itu juga lumayan. Udah banyak. Jadi kami setiap 4 hari itu mengupload kegiatan bengkel yang
bermanfaat sekiranya untuk orang lain. Untuk jadi semua sudah bisa orang meniru. lah, Ya. gitu ya, Pak ya. Bahkan sekarang ini seandainya orang itu menonton YouTube saya dari awal sampai akhir tanpa kursus dia sudah bisa jadi mekanik. Iya. Nah, jadi tanpa kursus sudah bisa. Dan boleh tahu ini Pak, penghasilan yang Bapak udah capai di YouTube itu udah berapa gitu? Wah, kalau di penghasilan tuh relatif ya mungkin. Per bulannya gitu? Ya mungkin tahu sendiri apa udah jutaan lah ya pemirsa ya, Buana jutaan TV. Ya, per cukup bulan lah untuk udah beli pulsa. Ya. Nah, bagi yang pengen tahu dan pengen ini bisa dilihat di bawah ya channel YouTube-nya dari Nuansa Motor. Ya, nah. Yang ketiga, kita itu ya harus mampu tanggap situasi. Nih situasi ini harus diperhatikan betul. Karena bisnis itu kan terpengaruh oleh situasi kondisi. Iya. Misalnya ada krisis. Nah, seperti saat inilah pandemi corona Iya, Orang tidak bisa keluar bebas. Iya. Keluar rumah bebas tidak bisa. Tentu banyak di antara orang-orang yang penghasilannya itu menurun. Kalau penghasilan orang menurun, itu otomatis daya beli menurun. Nah, kita harus punya siasat tertentu. Harus siap-siap gitu, harus siap-siap punya siasat tertentu. Nah, cara terbaik di masa seperti ini, kita itu mulai berpindah dari offline ke online. Gitu. Sudah pindah dari offline ke online. Kalau kita biasa jualan offline, orang harus datang ke warung kita, langsung, kemudian gitu membeli barang. Nah, sekarang ini sedikit demi sedikit itu harus berpindah ke online. Nah, dengan cara pengiriman. Kemudian untuk promosi ya sekarang sudah media sosial sudah menjamur, termasuk dari gitu YouTube ya. Termasuk di YouTube, mungkin Instagram, mungkin Facebook, Twitter dan sebagainya. Jangan sampai handphone kita itu hanya menghabiskan duit untuk kita. Ngabisin kuota aja ya, Pak. Kuotanya habis, hasilnya tidak ada. Jadi setiap hari jangan malu kita untuk menjajakan barang itu, jangan malu dan harus kreatif. Harus kreatif karena kita ini sekarang sudah punya alat-alat yang mudah ya. Mencari misalnya barang apa yang paling banyak dicari. Itu kita search di Google kan sudah tahu itu. Oh, ternyata barang-barang yang dicari itu seperti ini, seperti ini. Maka kita harus mulai juga berpikir ke situ. Apa yang harus kita jual itu. Kemudian kiat berikutnya ya adalah ketika sudah punya penghasilan kita ini ya, punya penghasilan, kemudian usahanya dibilang lancar lah gitu sudah Pak lancar. Jangan lupa untuk berbagi dengan pihak lain. Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Di Bungo ini juga kebetulan saya sendiri itu ketua komunitas wirausaha tangan di atas. Jadi TDA ini sudah nasional ya, termasuk untuk Kabupaten Bungo. Itu salah satu kegiatan kita ini adalah berbagi. Dari hasil pendapatan kita berbisnis, sebagian besarnya sebagian kecilnya itu kita bagikan kepada kaum duafa, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita mempunyai manfaat ya, ketika kita membagi maka Allah akan ganti dari apa yang sudah kita keluarkan itu. Nah, kemudian hidup kita juga terasa bermakna kan, kemudian bermanfaat. Kemudian berikutnya kiat yang paling jitu ini, kiat yang terakhir itu ini. Usahakan yang laki-laki kalau kita berbisnis usahakan sholatnya di masjid. Karena apa? Karena masjid ini tempat turunnya rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu turun di masjid. Orang kalau melaksanakan sholat subuh di masjid itu kata Rasulullah dia dalam jaminan Allah SWT. Allah yang maha memberi rezeki, yang maha memberikan kesehatan, yang memiliki segala sesuatu. Kalau Allah yang menjamin diri kita ini, maka tidak ada lagi jaminan yang lebih besar lagi, tidak ada. Jaminan paling besar ya jaminan dari Allah itu. Jadi kalau kita minta kepada Allah ya minta supaya usahanya semakin lancar misalnya. Itu ini yang paling jitu ini. Usaha dan memang kadang-kadang anak muda ini agak sulit bangun pagi biasanya. Nah, kalau kita berbisnis harus ulet. Kalau pebisnis kita bangunnya siang, itu agak repot itu. Nah, seperti itulah. Nah, oke Pak, mungkin sekian dulu wawancara kita kali ini bersama Nuansa Motor bersama Pak Sutarman ya. Nah, baik pemirsa Buana TV, sekilas arahan dari Pak Sutarman tentang Nuansa Motor ini dan tentang bagaimana bisa menjadi pengusaha sukses
seperti Pak Sutarman ini, makasih juga semua penjelasannya ya Pak ya. Makasih juga buat waktunya. Dan akhir kata saya Dana Mustika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.